Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tarisa Putri dari kelas PMI 1957B Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun pada video kali ini saya akan membahas pengendalian emosi dalam ajaran Islam dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Terapan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Pengendalian emosi dalam ajaran Islam. Emosi yang tak terkendali hanya akan melelahkan, menyakitkan, dan meresahkan diri sendiri. Sebab, ketika marah misalnya, maka kemarahannya akan meluap dan sulit dikendalikan. Adapun saat ia mengalami kegembiraan, ia menikmatinya secara berlebihan sehingga mudah lupa diri dan tidak ingat hakikat lagi siapa dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan emosi atau perasaan, mendorong manusia untuk hidup eksis dan selaras. Emosi manusia seperti marah mendorong diri untuk dapat mempertahankan jiwanya dan berjuang untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Emosi takut mendorong seseorang untuk menghindarkan diri dari mara bahaya yang mengancamnya. Emosi cinta menjadikan seseorang dapat menikmati rasa kasih sayang. Islam tidak pernah menafikan kebutuhan fisiologis alamiah manusia yang bersifat fitrah seperti emosi. Islam hanya menekankan pentingnya mengontrol dan mengendalikan emosi agar tidak berlebihan. Pengendalian emosi adalah penahanan terhadap perasaan batin yang keras, karena apabila tidak dapat mengendalikan, orang tersebut akan merasa rugi bagi diri sendiri maupun orang lain. Salah satunya terdapat dalam pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Malik, dan At-Tirmizi. Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Nasihatilah saya." Beliau berkata, "Janganlah kamu marah." Orang itu berkata lagi beberapa kali dan Rasul tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Berikut cara mengendalikan emosi dalam pandangan Islam. 1. Kenali dan terima bahwa kamu bisa mengontrol emosi. Penting untuk diingat bahwa kita bisa menyesuaikan diri sendiri untuk bereaksi. 2. Identifikasi alasan yang memicu emosi. Otak manusia bekerja sepanjang malam untuk memelihara pikiran kita, maka dari itu berdoalah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bertindak positif untuk mengelola emosi. A. Konseling diri sendiri. Yakin kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan akan membantu diri kita untuk tetap positif. Percayalah bahwa di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, seperti dalam Quran Surah Al-Insyirah, surah ke-94 ayat 5-6. B. Kendalikan pikiran. Untuk menghindari bisikan jahat, bacalah Quran Surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Surah An-Nas. Coba untuk berlatih berpikir positif sehingga diri kita tidak terkontrol oleh emosi. C. Mengingat Allah. Mengingat Allah ini dapat berupa kalimat thayyibah, wirid, doa, maupun tilawatil Quran. Efek dari aktivitas tersebut, seorang muslim akan merasakan ketentraman dalam menghadapi masalahnya sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Dan yang ke D. Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Allah berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 40. Alhamdulillah, cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.